untuk hadir secara daring melalui aplikasi Zoom. Pagi hari ini kita mulai acaranya. Kami mewakili kepala bagian dan kepala biro umum yang kebetulan pagi ini belum bisa hadir. Jadi untuk kegiatan pagi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketercapaian rencana aksi reformasi birokrasi serta mengawal pengawasan kearsipan tahun 2025 dan rencana strategis Kemendikdasmen tahun 2025-2029 serta untuk menjalankan fungsi unit kearsipan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelumnya kegiatan BIMTEK ini sudah dilaksanakan di tahap 1 pada Senin 11 Agustus 2025 secara daring juga, dengan sasaran pesertanya adalah admin unit SINDE, admin unit kearsipan, operator kearsipan, sekretaris pimpinan, serta operator surat dan pengonsep surat SINDE di lingkungan unit utama. Untuk BIMTEK Arsip Digital 2 kali ini sasarannya adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikdasmen. Melalui kegiatan ini, kami juga mendorong implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, GNSTA, termasuk dengan menguatkan pemahaman mengenai urgensi pelaksanaan arsip digital di Kemendikdasmen dari pusat sampai ke UPT. Demikian laporan dari saya. Selanjutnya kita simak pembukaan dari Mbak Gita Triwidiasti selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Pemindahan Arsip Digital, mewakili Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk Mbak Gita, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang bergabung di Zoom dan juga yang hadir di ruangan ini. Yang kami hormati Asiparis Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mungkin bergabung via Zoom. Kemudian Asiparis Unit Kearsipan 1 Biro Umum dan PBJ beserta pengelola arsip, serta para perwakilan unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan arsip digital Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahap 2 tahun 2025. Ya, tadi sudah disampaikan sudah ada tahap pertamanya di bulan yang sama ya Mbak ya. Dan hari ini kita akan masuk ke tahap 2 dengan sasaran UPT. Bapak Ibu sekalian, salah satu pokok kearsipan dalam pembangunan nasional adalah kebutuhan praktis administrasi dan manajemen. Jadi pelaksanaan arsip digital melalui sistem kearsipan yang andal diharapkan dapat menjamin tersedianya arsip yang reliable, autentik, lengkap, dan dapat digunakan sepanjang dibutuhkan. Ada kemudahan akses, serta membantu unit kerja di instansi dalam mengelola arsip untuk kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, proteksi atau mitigasi atau sengketa hukum, dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini kita akan meluruskan persepsi, yang menyamakan persepsi bersama-sama Bapak Ibu semuanya, bahwa arsip bukan lagi sekadar kertas untuk urusan administrasi belaka gitu ya. Banyak peranan-peranan penting yang dipegang oleh sebuah arsip seperti itu. Nah, dalam pembangunan sistem kearsipan nasional menuju Indonesia 2045, Bapak Ibu, arah kebijakan di tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah pengembangan big data kearsipan nasional ya. Bapak Ibu pasti sudah banyak mengenal satu data seperti itu, dan penguatan akses layanan kearsipan secara digital. Jadi Kemendikdasmen sebagai salah satu simpul jaringan informasi kearsipan nasional diharapkan dapat menyediakan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlaksanaan arah kebijakan tersebut dapat terwujud Bapak Ibu dalam hal telah terlaksana tata kelola arsip digital. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra di kementerian kita di tahun 2025 sampai dengan 2029, yaitu indikator kinerja program, pengukuran nilai hasil pengawasan kearsipan. Ya, saat ini memang pengawasan kearsipan
berpusatnya atau terpusatnya masih di lingkungan unit utama pusat ya, Bapak Ibu Wasit ya. Namun bukan berarti di UPT ini tidak melaksanakan tata kelola kearsipan. Jadi tetap dikawal tata kelola kearsipan baik yang secara non elektronik maupun yang sekarang sudah tersedia secara elektronik. Nah, di nilai penghasil pengawasan kearsipan itu Bapak Ibu, di dalamnya terdapat nilai tingkat digitalisasi arsip atau kita kenal dengan TDA, menjadi salah satu bukan salah satu ya, menjadi aspek penilaian dalam reformasi birokrasi internal Kemendikbudrismen yang salah satu dampaknya adalah untuk kenaikan tunjangan kinerja kita juga seperti itu. Dan ada indikator kinerja kegiatan atau IKK, yaitu persentase unit pengolah yang melaksanakan arsip digital. Ya, nanti kita melihat ada namanya skor statistik arsip digital yang saat ini memang terpusatnya masih di lingkungan unit utama pusat untuk skor statistik arsip digital. Nah, Kemendikbudrismen melalui surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita sudah melakukan sosialisasi secara masif ya waktu itu melalui aplikasi Zoom, mengundang seluruh unit utama, juga melibatkan kawan-kawan di UPT untuk mengikuti pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip ya. Jadi kami sangat berharap semua pihak di Kemendikbudrismen ini, seluruh pegawai turut mengimplementasikan SE Menteri nomor 7 tahun 2025 tentang GNSTA ini, termasuk untuk mendorong transformasi digitalisasi kearsipan dan budaya tertib arsip digital. Ya, ada 6 aspek tertib, ada kebijakan kearsipan, ada organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, pengelolaan arsip, dan pendanaan arsip. Ya, meskipun 6 aspek tertib ini mungkin melekatnya di sisi konvensional ya Bapak Ibu ya, tapi sekarang semuanya digitalisasi, transformasi digitalisasi kearsipan, maka 6 aspek tertib ini pun juga didorong dalam hal elektronik ya untuk mendukung percepatan digitalisasi arsip. Nah, Bapak Ibu, kami juga belum menginformasikan bahwa dalam hal implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, Kemendikbudrismen merupakan kementerian pertama secara nasional yang telah mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait aplikasi sejenis. Jadi aplikasi sejenis kita yaitu SINDE, Sistem Naskah Dinas Elektronik, ini telah memenuhi persyaratan proses bisnis dan data dari ANRI dan Kementerian Pan-RB, persyaratan teknologi informasi komunikasi dari Kementerian Komdigi dan juga dari BIN, serta keamanan SPBE dari BSSN, sampai akhirnya kita memperoleh surat pertimbangan dari Kementerian Komdigi yang menyatakan aplikasi SINDE sebagai aplikasi sejenis aplikasi umum bidang kearsipan dinamis atau SRIKANDI. Ya, terkait yang tadi saya sampaikan di awal, kita sudah mengarah ke big data kearsipan, satu data besar. Nah, secara nasional kita mengenal namanya aplikasi umum yaitu SRIKANDI. Dan seluruh kementerian lembaga dorong untuk sebenarnya menggunakan SRIKANDI. Tapi di Perpres nomor 9 tahun 2018, di pasal 37 dinyatakan bahwa jika ada aplikasi yang jauh sebelum SRIKANDI itu ditetapkan, aplikasi ini bisa dipertahankan asalkan memenuhi berbagai persyaratan. Dan alhamdulillah SINDE setelah 5 tahun perjalanan dalam pengajuan aplikasi sejenis, kita sudah mendapatkan surat pertimbangan Komdigi yang menyatakan bahwa aplikasi kita ini sudah disetarakan dengan aplikasi SRIKANDI seperti itu. Nah, langkah terakhir tim Biro Umum dan PBJ kami bersama tim Pusdatin ya di Kemendikbudrismen sedang melakukan percepatan pengintegrasian SINDE dan SRIKANDI Bapak Ibu ya untuk memenuhi prinsip keterhubungan dan keterpaduan layanan antar instansi. Jadi jika sudah terintegrasi maka Bapak Ibu tetap bisa melakukan proses administrasi surat menyurat semua ya melalui SINDE. Namun untuk pengiriman surat keluar ke kementerian lembaga lain sudah tidak perlu lagi melalui email ya atau lewat WhatsApp gitu ya yang tidak resmi. Kita bisa langsung menggunakan SINDE, ada tombol khusus untuk mengirimkan ke tujuan SRIKANDI.
Seperti itu. Untuk tujuan kementerian lembaga yang juga sudah memanfaatkan Srikandi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami perlu sampaikan bahwa pengakuan SINDE sebagai aplikasi sejenis ini dan izin untuk terintegrasi dengan Srikandi bukan berarti langkah terakhir begitu ya Bapak Ibu ya, tapi ini justru suatu awal yang kita harus memastikan kebijakan ini dievaluasi secara rutin dan berkelanjutan. Ya, jadi kami berharap seluruh pegawai Kemendikbudmen sampai di level UPT dapat melaksanakan arsip digital ini melalui aplikasi SINDE secara optimal untuk menunjukkan nilai kebermanfaatan. Ya, karena tadi kita akan terus disorot, kita akan terus dievaluasi oleh berbagai kementerian yang tadi sudah memberikan persetujuan kepada kita ya. Jadi kami berharap tunjukkan nilai kebermanfaatan SINDE oleh seluruh pegawai dengan penggunaan semua menu dan fitur pada SINDE sesuai dengan ketentuan. Penggunaan SINDE agar dapat dipastikan tidak hanya digunakan seadanya ya Bapak Ibu ya, tapi dioptimalkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan oleh sumber daya manusia kearsipan yang berkompeten dengan kemampuan TIK yang dapat diandalkan guna mewujudkan berbagai peranan strategisnya SINDE ini, yaitu untuk ketercapaian rencana aksi reformasi birokrasi, pengawasan kearsipan tahun 2025, dan rencana strategis tingkat kementerian ya di Kemendikbudmen tahun 2025 sampai dengan 2029. Melalui SINDE dan kebijakan pengelolaan transformasi digital kearsipan di Kemendikbudmen, kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan arsip digital Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahap 2 tahun 2025, saya mewakili Kepala Bagian Rumah Tangga Pesulatan dan Kasipan juga Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan kegiatan ini dibuka demi. Selamat berkoordinasi dan berdiskusi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Salam arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Gita. Selanjutnya kita langsung masuk ke paparan Bapak Ibu yang juga akan disampaikan oleh Mbak Gita. Mau langsung saja? Oke. Nanti kita akan buka sesi diskusi ya Bapak Ibu ya, untuk sesi ini kita perhatikan dulu materi singkat kita. Nanti kita punya banyak waktu ya sampai pukul 11 untuk kita saling berdiskusi. Karena ini UPT Bapak Ibu, kami setiap ada sesuatu yang baru di SINDE, kami selalu sampaikan melalui admin unit di lingkungan unit utama ya, yang kami juga berharap sebenarnya dari unit utama meneruskan informasi ya, menggerakkan pelaksanaan arsip digital ini sampai ke level UPT. Namun di pertemuan ini kami ingin langsung menyapa Bapak Ibu di UPT beserta dengan kawan-kawan admin unit di unit utamanya ya yang bergabung melalui aplikasi Zoom. Baik, silakan langsung saja dibagikan layarnya, Amalia. Ya, kita langsung saja. Jadi Bapak Ibu, di rencana strategis Kemendikbudmen ini di 2025 sampai 2029 tadi sudah kami sampaikan di awal, ada IKP, ada IKK. IKP ada nilai hasil pengawasan kasipan kementerian yang di dalamnya terdapat nilai tingkat digitalisasi arsip yang juga menjadi indikator di penilaian reformasi birokrasi Kemendikbudmen. Nah, ada IKK, persentase unit pengolah yang melaksanakan arsip digital. Ini tergambarkan nanti di skor statistik arsip digital Bapak Ibu melalui aktivitas pembuatan daftar berkas di SINDE beserta dengan penambahan daftar isi berkasnya, dan terakhir ada aksi tutup berkas. Nah, Bapak Ibu,
ini renstranya sekarang IKP dan IKK. Bagaimana dengan skor statistik unit kerja, Mbak? Apakah ini tetap kita kawal? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi meskipun skor statistik nanti ya di tahun ini akan fokusnya di skor statistik arsip digital, tetapi skor statistik arsip digital ini akan nilainya baik kalau skor statistik unit kerja yang selama ini kita kawal tetap baik. Ya, jadi kalau skor statistik unit kerjanya kendor, tidak diawasi lagi, tidak dimonitor lagi oleh Bapak Ibu, maka tidak akan didapatkan skor statistik arsip digital yang baik. Bahkan pelaksanaan arsip digital di SINDE pun akan terhambat, berhenti. Kalau komponen-komponen yang dinilai dalam skor statistik unit kerja itu tidak dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini untuk refresh, bagaimana kita melakukan optimalisasi skor statistik unit kerja. Yang pertama ada penilaian surat masuk, ya ini sasarannya adalah para operator surat masuk yang melakukan registrasi naskah masuk ya, jika menerima surat atau dokumen yang tanda tangannya non elektronik atau menerima email atau bahkan menerima WhatsApp. Nah, kemudian melakukan registrasi naskahnya di aplikasi SINDE, ini harus dipastikan terdapat lampirannya atau pindaian filenya. Karena kalau tidak ada filenya yang dipindai, maka nanti kita tidak bisa berkaskan secara digital. Karena nggak ada data yang bisa ditarik, nggak ada file yang bisa ditarik. Lalu untuk penilaian surat keluar juga peranannya operator surat keluar ini ya yang banyak PR-nya. Ketika kawan-kawan operator surat keluar dimintakan nomor surat untuk dokumen yang ditandatangan secara non elektronik atau tanda tangan basah, tetapi filenya atau pindaiannya tidak ada. Jadi fisiknya tidak dikirimkan oleh kepada operator suratnya, akhirnya tidak bisa memasukkan file sebagai lampiran surat. Nah, ini yang paling fatal ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak tertib operator surat keluarnya untuk memastikan setiap nomor surat keluar yang diberikan kepada orang yang minta tidak bisa menjadikan lampiran dalam aplikasi SINDE, maka arsip digital nanti untuk pemberkasan tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Ya karena tidak akan ada yang bisa ditarik. Karena filenya nggak ada. Gitu. Dan yang terakhir adalah penilaian skor aktivitas personal gabungan. Ini bagaimana Bapak Ibu memastikan respons terhadap surat, disposisi, dan atau informasi masuk yang diterima oleh dirinya sendiri. Ya, ini juga akan masuk ke penilaian ya, bahkan masuk ke penilaian pengawasan kearsipan. Ya, penilaian pengawasan kearsipan tadi Bapak Ibu sudah melihat masuk ke indikator kinerja program. Jadi tetap skor statistik unit kerja ini menjadi dasar ya atau ruhnya SINDE ya Bapak Ibu ya, harus tetap dimonitor, tetap dipastikan optimal di seluruh unit kerja. Lanjut. Ini untuk reformasi birokrasi, kita ada nilai tingkat digitalisasi arsip, ya juga ada pengawasan kearsipan yang dilakukan secara internal oleh Arsiparis UK1, bobotnya adalah 40%. Ya, meskipun penilaian internalnya dilakukan oleh Arsiparis UK1 ya Biro Umum, tapi tetap harus diverifikasi oleh Menteri. Seperti itu. Nah, untuk pengawasan kearsipan eksternal bobotnya ada 60% ya Bapak Ibu ya, nanti akan ditotal menjadi NHP, nilai hasil pengawasan kearsipan. Sebagai informasi, tahun lalu kita dengan nomenklatur Kemendikbudristek mendapatkan juara 2 ya, mendapatkan peringkat 2 terbaik di kategori kementerian. Kami berharap dengan nomenklatur baru kita, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sudah tidak ada lagi Kementerian Kebudayaan atau Dikti-Saintek di dalamnya, kita tetap bisa mempertahankan predikat ini, ya predikat peringkat 2 atau bahkan menaikkan menjadi juara yang terbaik seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tadi kewajiban kita ya melaksanakan GNSTA SE nomor 7 tahun 2025 termasuk untuk arsip digital ya. Kalau misalkan konvensional berarti dipastikan ada central file, ada record center gitu ya, ada SDM kearsipannya, ada prasarana-sarananya tadi dipastikan ada. Nah, secara digital pun juga harus dipastikan ya arsiparisnya harus dibekali kompetensi TIK seperti itu. Nanti juga pegawai-pegawai yang diberikan akses ke menu arsip ya yang akan diberikan hak akses operator kearsipan dan admin kearsipan juga kami berharap adalah orang-orang pilihan yang memang bisa mempercepat pelaksanaan arsip digital. Lanjut.
SINDE ini juga masuk ke penilaian SPBE ya Bapak Ibu ya, di indikator 37 ada namanya tingkat kematangan layanan keasipan dinamis, dan ini setiap tahun kita dinilai, dan tahun lalu kita sudah masuk ke level 5 ya, ke level yang paling tinggi nilai optimum, dan setiap tahunnya meskipun ini level 5 sudah kita dapat, kita harus mempertahankan level 5 dengan berbagai pembaruan atau peningkatan, dan setiap level ini harus terpenuhi. Artinya aplikasi SINDE harus memenuhi level 1, layanan informasinya seperti apa, level 2 layanan interaksi pada aplikasi SINDE sebagaimana, lalu level 3 ada layanan transaksi kepada pengguna, yang keempat layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya. Ini biasanya fungsi integrasi ya. SINDE terintegrasi dengan Srikandi, maka kita masuk lagi ke level 4 di tahun ini, dan naik ke level 5 ketika layanan keasipan dinamis berbasis elektronik secara menyeluruh berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi, atau kebutuhan instansi. Dengan kita memperoleh surat pertimbangan Komdigi, diakui sebagai aplikasi sejenis AUBKD dan terintegrasi dengan Srikandi, menjadi kementerian pertama secara nasional yang mengimplementasikan SPBE, maka insya Allah di tahun ini kita juga mendapatkan level 5 di nilai optimum untuk SPBE. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian terkait keasipan. Tadi kami sampaikan bahwa sekarang SINDE sudah diakui sebagai aplikasi jenis, berbagai kementerian yang memberikan penilaian akan menyoroti Kemendikbudmen dengan SINDE-nya. Nah, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan status aplikasi sejenis kita ini adalah dengan menunjukkan nilai kebermanfaatan dengan fitur skor statistik yang ada di kita, termasuk skor statistik unit kerja ya, karena itu masih ditampilkan di SINDE kita, dan sekarang bergerak ke skor statistik arsip digital karena seluruh kementerian lembaga semua sekarang didorongnya adalah arsip digital. Untuk tahun ini didorong untuk pemberkasan ya, untuk pemberkasan arsip digital. Tahun depan Bapak Ibu sudah bergerak ke pemindahan arsip digital. Mungkin sekalian dengan serah atau musnah ya, kami kurang tahu, tapi kalau untuk pemindahan arsip digital di tahun ini sudah mulai kita rintis gitu ya melalui aplikasi SINDE. Nah, kalau Bapak Ibu UPT sudah punya hak akses operator kearsipan, mungkin akan melihat dua fitur ini, yaitu skor statistik arsip digital dan persentase pemberkasan naskah. Mungkin menjadi pertanyaan, ini apa ya bedanya? Kenapa skor statistik arsip digital saya nilainya tinggi, tapi persentase pemberkasan terhadap naskah kok kecil? Kenapa tidak sinkron? Ini rumusan skor yang berbeda atau bagaimana? Nah, ini kami menyandingkan bedanya skor statistik arsip digital dan persentase pemberkasan naskah ya Bapak Ibu ya. Yang skor statistik arsip digital, indikator penilaiannya itu ada 3. Pembuatan daftar berkas, ya, jadi kalau daftar berkas dibuat di aplikasi SINDE, maka bobotnya nilai 50. Nah, kalau ada daftar isi berkasnya, ya itu akan bobotnya adalah 90. Nah, aksi tutup berkas, maka nilainya adalah 100. Itu. Nah, fokus penilaian adalah pada aktivitas penambahan daftar isi berkas dan aksi tutup berkas untuk setiap pembuatan daftar berkas. Ya, jadi kalau seluruh total berkas semuanya ada isinya dan ditutup, maka nilainya maksimal 100. Nah, apakah nilai 100 tersebut mencerminkan optimalisasi pelaksanaan arsip digital di unit kerja? Nah, untuk di skor statistik arsip digital ternyata belum tentu mencerminkan optimalisasi tersebut Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi daftar berkas yang dibuat mungkin hanya 2 atau 3 dalam 1 bulan. Kan tidak mungkin ya kita membuat kegiatan, kan ada banyak sekali ya pasti ya kegiatan yang harus kegiatan ya, ada berkas-berkas kerja yang perlu kita berkaskan dalam setiap bulan. Rasanya tidak mungkin kita hanya mencipta atau kita hanya mengelola 3 berkas. Nah, tapi karena hanya untuk mengejar nilai tanda kutip, memilih gitu atau memilah, buat aja deh 3 kegiatan kita berkaskan, 3 daftar berkasnya ada isinya ada tutupnya. Tapi ya nilainya 100, tapi belum mencerminkan tata kelola arsip secara maksimal di unit kerja tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga, penilaian akan dilakukan pada bulan berjalan sesuai dengan waktu pembuatan daftar berkas.
Jadi kalau misalkan bulan ini memberkaskan berkas-berkas kerja di bulan-bulan yang lalu, ya, di bulan ini membuat berkas ada berapa? 50, ya, itu yang akan kita nilai di saat pembuatan daftar berkas tersebut. Gitu. Selanjutnya untuk persentase pemberkasan naskah. Nah, fitur ini Bapak Ibu kita buat untuk menjawab kekurangan yang ada di skor statistik arsip digital. Ya, ini menjadi catatan oleh pengawas ANRI saat pengawasan kearsipan eksternal. Ya, dilihat skornya pada 100, tapi daftar berkasnya jumlahnya sedikit. Nah, jadi tidak bisa mencerminkan. Sementara seharusnya setiap naskah masuk dan naskah keluar yang diproses oleh unit kerja, ya, termasuk yang ada dalam aplikasi, itu semua harus diberkaskan. Jadi tidak boleh ada surat masuk atau surat keluar yang gentayangan gitu ya, nggak punya temen gitu. Jadi kayak mushaf, lembaran-lembaran, belum disatukan atau dikelompokkan berdasarkan suatu masalah yang sama. Ya, kita sama-sama tahu bahwa arsip itu merupakan rekaman peristiwa atau kegiatan gitu ya, yang dikelompokkan jadi dalam satu masalah gitu. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu membuat sebuah kegiatan dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan, ya, baik itu membuat surat tugas, SK, surat undangan, permohonan narasumber, lalu apalagi presensi kehadiran atau biodata yang kita terima dari narasumber, itu semua harus kita berkaskan. Ya, ini Bapak Ibu, jadi kita memunculkan fitur persentase pemberkasan terhadap naskah masuk dan naskah keluar. Dua-duanya yang kita nilai. Nah, kalau naskah masuk semuanya yang diambil di aplikasi SINDE sudah diberkaskan, maka nilainya 100%. Gitu juga dengan naskah keluar yang kita buat melalui draft text editor ataupun draft dokumen PDF sampai selesai, kalau diberkaskan maka nilainya 100. Ya, kesimpulannya, fokus penilaian adalah pada pemberkasan untuk seluruh naskah masuk dan naskah keluar yang diproses pada aplikasi SINDE. Ya, perhatikan dan di sini ya Bapak Ibu ya, kata dan di sini artinya bukan pilihan. Jadi seluruhnya, baik naskah masuk maupun naskah keluar harus diberkaskan. Nah, dengan demikian, maka nilai maksimal kalau misalkan persentase naskah masuk 100, naskah keluarnya 100, nilai maksimal ini mencerminkan optimalisasi pelaksanaan arsip digital di unit kerja tersebut. Kemudian yang terakhir, nilai persentase ini bisa ditampilkan per periode 6 bulan sesuai dengan kewajiban pelaporan daftar arsip aktif kita dari unit pengolah unit kearsipan itu 6 bulan ya, Bu. Menyampaikan daftar seperti itu. Nah, jadi ini ada perbedaan yang sebenarnya Bapak Ibu, ini sebenarnya sama harusnya. Ketika kita melakukan setiap naskah masuk dan naskah keluar yang kita proses di SINDE, kita sudah tertib untuk kita berkaskan, ya, nanti otomatis ya skor statistik arsip digital itu akan sinkron gitu ya. Daftar berkas yang dibuat, ada isinya dan ditutup gitu. Tapi ini perjalanan ya, kita bertahap, tapi kita memastikan agar tata kelola arsip digital ini kita bisa laksanakan secara perlahan tapi pasti dengan lini masa kita yang jelas. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan daftar berkas. Mungkin Bapak Ibu di UPT ada yang belum dapat dan masih meraba-raba, nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk materi penguatan untuk Bapak Ibu dan khususnya buat yang sudah dapat operator kearsipan tapi kayak clueless gitu ya. Ya udah yang penting buat aja. Nah, ini yang kita akan hindari. Kita nggak mau Bapak Ibu yang sudah punya akses operator kearsipan tapi seadanya melakukan pemberkasan digital yang ujungnya nanti akan punya konsekuensi buruk untuk di sisi penyusutan secara digitalnya nanti. Ini harus diperhatikan ketika membuat daftar berkas. Judul berkas atau nama arsip itu diisi dengan nama berkas kegiatan, bukan nama item atau file ya. Sekarang juga Bapak Ibu pengonsep surat, sekretaris, operator surat, makanya tadi kita mengundang untuk ikut bergabung di Zoom. Ketika melakukan tambah surat masuk, tambah surat keluar, dan tambah draft, itu kan di bagian bawah akan memilih tombol ya, atau memilih judul atau judul berkas atau nama arsip. Nah, mengisi ya Mbak ya, mengisi judul berkas atau nama arsip. Ini tolong diperhatikan
jangan diisi dengan sembarangan. Jadi kalau memang tidak tahu, Bapak Ibu bisa berdiskusi atau berkoordinasi dengan asiparis di tempatnya, ya, atau mungkin mencolek admin unit di unit utamanya, ya. Kalau misalkan di UPT-nya Balai Bahasa atau Kantor Bahasa, mungkin bisa colek Mbak Melvi ya sebagai admin unit di Badan Bahasa. Di PAUD Basmen misalnya bisa mencolek Mas Rido, gitu ya. Saya berharap seluruh UPT di sini semuanya punya kontak dan secara intensif bisa berkoordinasi dengan para admin unit di eselon satunya, karena mereka adalah perpanjangan tangan dari kami super admin Sinde yang ada di Biro Umum PBJ dan juga di Pusdatin, seperti itu. Nah, ini kembali lagi untuk judul berkas nama arsip diisi dengan nama berkas kegiatan Bapak Ibu ya. Misalkan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan arsip digital Kemendikdasmen tahap 1 tahun 2025. Jadi ketika ada staf yang ditugasi untuk membuat surat tugas, membuat surat permohonan narasumber, membuat surat undangan peserta, membuat SK kegiatan, maka judul berkas atau nama arsip yang diisi adalah berkas kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan arsip digital Kemendikdasmen tahap 1 tahun 2025. Semuanya sama. Tujuannya apa? Untuk mengelompokkan berkas-berkas kerja yang punya masalah yang sama menjadi satu berkas. Ya, bukan nama item, surat undangan dan lain-lain. Lalu yang kedua, uraian informasi berkas diisi dengan deskripsi berkas secara mendetail ya, Bapak Ibu operator Kasipan. Ya, ketika mengisi uraian informasi berkas, ini mohon dibuat detail. Ya, misalnya berkas kegiatan BIMTEK Pelaksanaan Arsip Digital Kemendikdasmen tahap 1 tahun 2025 dilaksanakan pada Senin 11 Agustus di Hotel Horizon Jakarta. Buat apa sih Mbak gunanya? Gunanya tadi ya, arsip digital itu kan untuk memudahkan akses informasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tertib nanti melakukan pemberkasan secara digital melalui aplikasi Sinde, ya, ketika ada kebutuhan untuk penelusuran informasi atau mau membuat kebijakan ya, kebijakan pimpinan baru misalnya ingin tahu di Badan Bahasa selama ini ada kegiatan pengayaan kosakata apa saja ya. Nah, tinggal operator kearsipannya dan bisa melihat daftar bekas gitu ya. Akan dilihat nanti daftar bekasnya nggak perlu melihat item per item di download gitu. Cukup melihat dari uraian informasi berkas. Ada berkas pemetaan bahasa Indonesia, ada berkas pengayaan kosakata bahasa apa gitu ya. Akan memudahkan operator kearsipan untuk menyajikan informasi kepada pimpinan seperti itu. Lanjut. Nah, kode klasifikasi berkas ini harus diisi dengan mencermati masalah pada setiap item atau berkas kerja ya Bapak Ibu operator kearsipan, lihat Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022. Jadi jangan hanya mengandalkan memilih kode klasifikasi yang muncul di aplikasi Sinde. Karena untuk untuk menyederhanakan tampilan tentunya tidak akan informasinya secara utuh yang ditampilkan di aplikasi Sinde untuk kode klasifikasi. Ya, kalau mau melihat lebih jelas, silakan dilihat Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022. Kalau operator kearsipannya kebetulan diampu oleh asiparis, mungkin enak gitu ya, karena sudah punya dasar-dasar kearsipan dalam hal khususnya misalnya penentuan klasifikasi arsip. Tapi kalau untuk yang non arsiparis, tapi ditugasi sebagai hak asas operator kearsipan, mohon bantuannya untuk banyak bertanya, banyak berdiskusi dengan kawan-kawan yang lebih kompeten atau punya kapasitas dalam menentukan kode klasifikasi berkas ini. Ya, karena apa, Bapak Ibu? Karena kode klasifikasi berkas ini tidak sekadar identitas gitu ya pada berkas yang kita buat, tetapi nanti akan mempengaruhi masa arsipnya, ya, masa simpan arsipnya aktif, inaktif, dan kemudian sampai dia nasib akhirnya, apakah nanti dia akan permanen ya diserahkan kepada ANRI sebagai arsip statis karena punya nilai guna sekunder atau bisa dipertanggungjawabkan secara nasional, dan atau nasib akhirnya adalah musnah ya karena sudah tidak punya nilai guna ya. Jadi kode klasifikasi ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu, jadi mohon dicermati dan lihat Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022. Lalu index ini diisi dengan kata tangkap atau kata kunci secara terperinci ya yang memudahkan penelusuran arsip. Ya, misalkan di sini BIMTEK Arsip Digital tahap 1 2025. Lalu kata kunci tangkap keduanya BIMTEK Arsip Digital. Lalu ada BIMTEK Arsip Digital 2025.
Ini akan memudahkan Bapak Ibu kalau misalkan saya pengen tahu BIMTEK Arsip Digital selama ini tahun berapa aja ya, dia tinggal mengetikkan indeksnya BIMTEK Arsip Digital, maka berkas-berkas yang sudah tercipta dari tahun ke tahun akan muncul ketika Bapak Ibu menelusuri itu. Gitu ya. Atau saya mau fokus mau tahu BIMTEK Arsip Digital 2025. Ya, dengan dimasukkan indeks adalah BIMTEK Arsip Digital 2025, ketika mencari di Sinde otomatis langsung keluar BIMTEK Arsip Digital 2025 berkas dengan isi berkasnya nanti gitu ya. Nah, kebayang kalau Bapak Ibu indeksnya diisi asal-asalan gitu ya. Yang penting terisi karena ini menjadi kolom isian yang wajib diisi oleh operator keasipan. Nulisnya arsip, BIMTEK, Sinde. Ini gitu cap-cip-cup antara kalimat itu kata yang enak buat ditaruh sebagai indeks. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan nulisnya cuma arsip, BIMTEK atau Sinde ada 3 kata tangkap. Bapak Ibu misalkan klik cari di penelusuran Sinde gitu ya. Ya akan banyak sekali item-item yang keluar gitu ya. Nggak akan spesifik sesuai merucut dengan masalah yang Bapak Ibu cari. Lalu ada tanggal arsip ya Bapak Ibu operator keasipan. Tanggal arsip ini diisi dengan tanggal pada berkas kerja terakhir yang diberkaskan. Ya, karena tanggal arsip ini sebenarnya adalah untuk tanggal close file ya, yang akan menghitung masa simpan ya arsip aktif atau kita kenal dengan jadwal retensi arsip aktif dan juga jadwal retensi arsip inaktif gitu. Jadi tanggal arsip jangan diisi dengan ya yang mana aja yang ada di berkas kerja dipilih gitu ya, atau tanggal penginputan berkas, bukan ya Bapak Ibu operator keasipan. Ketika membuat daftar berkas, tanggal arsip itu diisi dengan tanggal pada berkas kerja terakhir ya. Jadi kalau misalkan kegiatan dari undangan sampai dengan pembuatan laporan, nah laporan kegiatan itu di bagian bawah kan ada tanggal. Tanggal itulah yang dicantumkan sebagai tanggal arsip. Lanjut. Nah, sekarang diperhatikan dalam pembuatan daftar isi berkas, ya. Dalam daftar isi berkas ada ketersediaan naskah masuk dan naskah keluar. Jadi daftar isi berkas itu harus ada naskah masuknya dan naskah keluarnya. Dalam hal hanya tercipta salah satu naskah, ya misalnya hanya ada naskah keluar Mbak, naskah masuk kami nggak ada menerima naskah masuk gitu ya, maka daftar berkas bisa ditutup. Tapi harusnya kondisi ini bukan kondisi umum pemberkasan. Jika kita memberkaskan, pada umumnya ada naskah yang kita buat, yaitu naskah keluar, dan ada naskah yang kita terima, ya, atau naskah masuk. Ya, itulah penciptaan arsip. Penciptaan arsip itu adalah membuat dan menerima arsip, tidak salah satunya. Nah, nomor kedua, penamaan item atau file. Ya, Bapak Ibu operator keasipan, saya akan menyebutkan sesuai dengan tugasnya ya. Jadi penamaan item atau file pada daftar isi berkas ini juga nanti tugasnya operator keasipan. Ini mohon diisi dengan nama item atau file yang jelas ya. Jika item atau file berasal dari Sinde lakukan rename. Karena kalau diambil dari Sinde pasti ada angka-angka sebelumnya ya. Kemudian dengan nama suratnya. Nah, ini bisa disesuaikan surat undangan BIMTEK Digital tahap 2 2025 misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan non Sinde atau dari luar Sinde, nama itemnya ini bisa di rename ya. Misalnya Bapak Ibu sering bikin bahan paparan versi 1, versi 2, versi 10 gitu ya, versi final banget gitu ya. Nah, ini silakan di rename dengan nama yang baik. Karena nanti nama-nama item atau file ini akan masuk ke daftar isi berkas yang Bapak Ibu download gitu ya. Ketika ada pengawasan ataupun untuk kebutuhan tata kelola arsipnya ya, pemindahan dan lain-lain kan pakai daftar SIP seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini tulisannya ya. Untuk item yang berasal dari Sinde ya kayak 1, 2, 3, 4 ya, ini bisa langsung paparan versi 1 1, 2, 3, 4 bla bla bla. Yang benar adalah surat undangan bimbingan teknis pelaksanaan SIP digital. Nah, kalau yang dari luar Sinde paparan versi 1 final ya langsung saja nama paparannya kegiatan BIMTEK pelaksanaan SIP digital tahap 1 tahun 2025. Nah, tanggal dokumen, nah ini beda dengan yang di daftar berkas. Kalau di daftar isi berkas karena udah masing-masing item atau berkas kerja, maka tanggal dokumen yang diisi adalah tanggal yang tertera pada berkas kerja tersebut. Baik yang diambil dari Sinde maupun dari luar Sinde.
Lanjut. Nah, uraian informasi arsip atau item sama seperti halnya uraian informasi berkas tadi ya. Cuma kalau uraian informasi arsip, maka kita mendetailkan informasi yang ada di berkas kerja. Formatnya seperti ini Bapak Ibu, ada jenis naskah dinas atau nama dokumen, kemudian nama penanda tangan, nomor, tanggal, hal. Ya, sesuaikan dengan muatan informasi yang ada pada item atau berkas kerja. Ya, kalau misalkan berkas kerjanya KAK nggak ada nomor, nggak ada tanggal, ya tidak perlu dimasukkan, gitu ya. Contohnya gimana Mbak? Misalnya surat undangan, ya jenis naskah dinas atau nama dokumen kan surat undangan ya. Ada surat undangan, ada surat dinas, ada surat tugas. Nah ini misalnya surat undangan. Kemudian nama penanda tangan, surat undangan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Ada nomor dong ya kalau surat undangan, nomor sekian sekian sekian, tanggalnya disertakan ya, misalkan 24 Agustus gitu ya. Halnya juga dicantumkan. Ya, ini gunanya untuk apa Mbak? Emang nggak bisa kita tulis aja langsung surat undangan gitu. Sekali lagi, arsip digital ini salah satu kegunaannya adalah untuk kemudahan akses ya, dan untuk menjadi bahan yang kan kita olah menjadi informasi. Jadi sewaktu-waktu ada pimpinan baru atau mungkin pimpinan yang sekarang mau membuat sebuah kebijakan dengan mengambil arsip yang ada yang sudah diberkaskan secara digital, maka akan memudahkan semua pelaksana itu ya. Tidak perlu membuka satu persatu item berkas kerja yang diunggah. Cukup melihat dari uraian informasi arsip, Bapak Ibu bisa menyajikan kepada pimpinan. Lalu ada kode klasifikasi item arsip. Nah ini pastikan bahwa kode klasifikasi pada item arsip sesuai dengan pokok masalah kegiatan ya. Jadi kayak misalkan surat tugas bimbingan teknis arsip digital, maka kode klasifikasinya adalah TU0101 karena terkait pembinaan kearsipan ya. Kalau misalkan ada yang bikin surat tugas bimbingan teknis ini menjadi KP16 personal file, maka ini tidak tepat gitu. Nah, untuk kode klasifikasi sangat penting menentukan umur arsip dan nasib akhir arsip. Kalau ada yang bingung, Bapak Ibu mohon dikoordinasikan atau dikonsultasikan kepada para arsiparis yang ada di UPT Bapak Ibu, seperti itu ya. Lalu keterangan, nah di daftar isi berkas nanti setiap item atau berkas kerja akan ada kolom untuk mengisi keterangan ya. Saat ini masih teks kita mengisi, tapi dalam waktu dekat kita akan mencoba untuk memunculkan tombol combo gitu ya, memilih. Nah ini keterangan ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu, sebenarnya daftar isi berkas ini per berkas kerja diisi tekstual jika berkas kerja merupakan pindaian dokumen yang ditandatangani secara non-elektronik ya. Jadi ditandatangan basah kemudian di-scan. Nah, ini kita isi tekstual. Diisi elektronik jika berkas kerjanya ini merupakan dokumen yang ditandatangan secara elektronik ya, yang di TTE, maka kita isi elektronik di bagian keterangan. Nah, isi digital jika berkas kerjanya merupakan dokumen yang dihasilkan dari aplikasi pengolah kata, ya dari Word, kemudian spreadsheet kita, aplikasi lembar kerja, lalu ada aplikasi presentasi ya, aplikasi desktop, sistem informasi bisnis, atau bahkan email ya, pesan elektronik dari sistem komunikasi. Kadang itu email itu yang dikirimkan hanya di bagian body ya, bagian badan email, bagian badan pesan, bukan mengirimkan filenya. Nah ini bisa juga kita arsipkan secara digital seperti itu. Lanjut. Nah, dari tadi saya menyebutnya operator kearsipan begitu Bapak Ibu ya. Sementara yang hadir di sini mungkin adalah pengonsep surat, operator surat, sekretaris gitu, bahkan admin unit di unit utama atau bahkan admin unit di UPT-nya. Apa Mbak yang harus kami lakukan? Ini catatan pentingnya Bapak Ibu ya. Dimulai dari kita membuat surat. Mengonsepkan surat itu harus dengan baik gitu. Mengonsepkan surat informasinya harus jelas dalam sebuah surat. Karena nanti akan memudahkan kita menentukan hal berdasarkan pokok masalah atau isi informasi dalam sebuah surat. Nah, kita seringkali ya melihat surat dinas itu antara mengundang, minta data, minta diskusi dan lain-lain dicampur jadi satu. Jadi dia bingung menentukan halnya.
Nah, ini kita harus pintar-pintar bagaimana kita mencermati, membuat surat dengan baik dan benar, informasinya jelas, ada satu pokok masalah atau isi informasi yang akan kita ambil menjadi hal. Gitu. Kalau halnya sudah benar, akan memudahkan nanti operator kearsipan menentukan klasifikasi arsip ini sudah tepat atau belum. Ya, kalau klasifikasi arsipnya sudah tepat, maka akan memberikan kemudahan dalam melakukan pemeliharaan, ya, pemberkasan arsip aktif atau penataan arsip inaktif nanti, dan penggunaan arsip, ya, untuk mengolah informasi ini untuk bisa diakses kepada publik. Nah, akan mudah juga untuk disusutkan saat pindah, serah, dan musnah. Seperti itu. Nah, ketentuan hal, Bapak Ibu, kita bisa melihat di pasal 35 di Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Ya, kalau Bapak Ibu bikin surat dinas kan ada nomor lampiran hal tuh ya. Hal itu jangan diisi hanya undangan atau permohonan narasumber atau tugas gitu. Tidak menggambarkan pokok masalah atau informasi dari sebuah surat. Diatur dalam pasal 35 Permendikbud Tata Naskah Dinas kita sekarang gitu. Bahwa ada 4 hal nih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hal merupakan materi pokok naskah dinas yang dinyatakan dengan kelompok kata singkat dan jelas. Jangan panjang-panjang banget juga ya Bapak Ibu, jangan bikin kalimat dalam membuat hal ya. Tapi materi pokok naskah dinas. Nah, lalu yang kedua, hal digunakan untuk menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan dan menjadi rujukan dalam komunikasi. Gitu. Yang ketiga, hal digunakan untuk memudahkan identifikasi. Ya. Yang keempat, hal digunakan untuk memudahkan pemberkasan dan penyimpanan surat. Ya, untuk penelusuran juga Bapak Ibu. Kebayang kalau Bapak Ibu membuat semua surat, apapun kegiatannya, kalau suratnya undangan, halnya undangan. Ketika dicari di aplikasi Sinde, ngeklik hal itu mencari mengisikan dengan undangan, maka akan banyak sekali item yang keluar di Sinde. Nah, tidak memudahkan kan pencarian informasi untuk Bapak dan Ibu seperti itu. Itu ya pentingnya hal dituliskan sesuai dengan pokok masalah dari sebuah surat. Jangan lagi hanya menulis undangan, jenis naskahnya gitu, jangan ya, tapi pokok masalah dari sebuah surat. Nah, untuk menentukan klasifikasi arsip, ya, kita cermati Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022. Ada instrumen klasifikasi arsip baik fasilitatif maupun substantif di sana. Lanjut. Nah, ini catatan umum yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, untuk mengawal skor statistik unit kerja tadi ya, maka operator surat harus pastikan setiap melakukan registrasi naskah masuk melalui fitur tambah surat masuk, ini dilakukan dari mengisi formulir info surat masuk sampai dengan mengunggah lampiran atau pindaian surat masuknya. Kalau tidak dilakukan, maka arsip digital di Sinde tidak akan bisa berjalan karena nggak ada yang ditarik. Lalu yang kedua, operator surat dan pengonsep surat juga pastikan ketika melakukan registrasi naskah keluar, pemrosesan surat keluar, ini dilakukan sampai dengan klik tombol kirim kalau tujuannya internal, atau klik tombol final kalau tujuannya eksternal. Ya, atau nanti ketika memang Sri Kandi ya akan harus mengklik tombol tujuannya. Nah, ini baik yang dilakukan melalui fitur tambah surat keluar oleh hak asasi operator surat maupun draft surat ya. Jadi pengonsep surat kalau sudah mengonsepkan surat di Sinde, maka harus dipastikan proses surat keluar ini selesai. Selesai itu sampai mana? Sampai proses kirim ke tujuan. Jadi jangan setelah di TTE filenya, maka filenya di-download kemudian dibagikan melalui WhatsApp. Jangan ya Bapak Ibu ya, kalau tujuannya internal, maka ya diinput tujuan internalnya dan dikirimkan ke tujuan internal tersebut. Mbak, surat tugas ya, surat tugas kan di badan suratnya nggak ada tujuan, tapi kan surat tugas itu dalam kolom atau lembaran surat ada nama-nama yang ditugasi, maka itu harus dikirimkan ke sana, ke tujuan tersebut. Atau kepada si pemimpin unit kerja yang mengirimkan surat, ya, yang membuat kita mengeluarkan surat tugas. Nah, itu kita harus mengirimkan juga ke tujuannya, yaitu ke pemimpin unit kerja tersebut. Oke. Yang ketiga, unit pengolah, ya, unit kerja, memastikan kegiatan pemberkasan digital dilakukan terhadap
keseluruhan ya, semua naskah masuk dan naskah keluar yang diciptakan di unit kerja. Terakhir, ini unit pengolah atau unit kerja memastikan berkas kerja substansi dari masing-masing tim kerja nanti terkumpul dari para PIC atau penanggung jawab berkas kerja ya, dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan. Ya, jadi kalau setiap bikin kegiatan harus ada PIC-nya yang mengumpulkan seluruh berkas kerja tadi. Dikumpulkan nanti di Google Drive gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk cadangan kita juga, untuk cadangan data mandiri kita ya. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, SINDE sekarang infrastrukturnya ada di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan storage-nya di sana sudah empat-empatan juga Bapak Ibu ya, sudah sangat kecil gitu. Kita memastikan data kita aman ya, kita untuk saat ini kita backup mandiri juga ya, meskipun kita sudah melakukan backup di PDNS, kita juga perlu melakukan backup secara mandiri ya. Nah ini kalau misalkan PIC-nya melakukan pengumpulan berkas kerja dari persiapan sampai pelaporan gitu ya pada wadah penyimpanan data, nanti akan memudahkan pembuatan daftar isi berkas oleh para operator keasipan yang sudah ditunjuk di masing-masing unit kerja Bapak Ibu melalui menu arsip SINDE. Lanjut. Unit pengolah ya, unit kerja perlu melakukan tata kelola arsip yang baik ya. Tidak hanya bicara digital tapi secara konvensional juga, agar arsip yang diciptakan ini bisa menjadi bukti akuntabilitas kinerja atau kegiatan program. Ya, Bapak Ibu, kalau RBI mau mencanangkan sebagai ZIWBK atau ZIWBBM, pasti yang ditanya dokumennya mana. Kita mau memasukkan nilai untuk capaian kinerja kita, pasti kita diminta bukti dukung. Ya, bukti dukung ini sama dengan arsip. Jadi kita perlu mengelola arsip ini dengan baik. Bagaimana supaya tertib? Ya, unit pengolah harus secara tertib melaporkan arsip aktif dari unit pengolah ke unit keasipan minimal 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi kalau di UPT ada UP-nya, ada UK3-nya juga ya kan. Ini harus tertib minimal 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan harus melaporkan daftar arsip aktifnya. Nah, yang terakhir, semua pihak terkait Bapak Ibu ya, baik admin unit SINDE-nya, sekretaris, operator surat, pengonsep surat, operator keasipan dan admin unit keasipan atau siapapun yang mendapatkan akses atau kepentingan di SINDE, silakan dikumpulkan secara rutin Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan di UPT ada agenda rutin mingguan, misalnya setiap Senin ada apel bareng-bareng gitu ya. Ini bisa dikoordinasikan secara rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan arsip digital di unit kerja. Ya, kami berharap arsip digital sekarang menjadi suatu yang diprioritaskan oleh seluruh unit kerja termasuk sampai ke UPT untuk menindaklanjuti SE kita, SE Menteri ya, Bu Rustina ya, SE Menteri kita tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Ya, kami ingatkan arsip digital sekarang menjadi berbagai capaian gitu ya, Renstra Kemendikdasmen, RBI, SPBE dan juga pengawasan kearsipan tentunya. Lanjut. Nah, ini catatan khususnya. Catatan khususnya sebenarnya mengulang dengan catatan umum ya. Hanya untuk menegaskan beberapa poin penting. Khusus operator surat, lampirkan pindaian surat jika melakukan pengambilan nomor surat keluar. Ya, jadi ketika tambah surat keluar, ada yang mintain nomor, harus tertib, harus disiplin. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada pengonsep surat yang mintain nomor aja gitu ya, ya berikan mungkin semacam konsekuensi gitu ya, harus disiplin. Entah nanti nggak ngasih lagi nomor manual, ya, jadi dia dipaksa untuk tanda tangan elektronik ya. Kami sih berharap agar didorong untuk tanda tangan elektronik ya, apalagi naskah dinas korespondensi atau penugasan. Jadi tanda tangan basah itu benar-benar digunakan jika memang naskahnya itu butuh misalnya diberikan materai gitu ya, atau hal-hal yang memang masih mengharuskan tanda tangan basah gitu. Lalu yang kedua, input tujuan suratnya, meskipun tujuannya eksternal ya, atau hanya perlu diklik tombol final, tapi untuk sistem menandakan bahwa proses surat keluarnya sudah selesai, maka tetap harus diinput ya, dan diproses. Klik tombol kirim kalau tujuannya internal, klik tombol final kalau tujuannya adalah eksternal. Ketiga, gunakan file lampiran terpisah hanya untuk kebutuhan dokumen pendukung, bukan untuk informasi inti surat. Maksudnya gimana Mbak? Misalnya bikin surat undangan, daftar peserta dengan jadwal kegiatan itu adalah informasi dari inti surat. Jangan dijadikan lampiran terpisah.
Kalau dijadikan lampiran terpisah, nanti ketika sudah di TTE Bapak Ibu akan menjadi 3 file. Ya, ketika di daftar isi berkas ya dia akan termutilasi menjadi 3 file surat gitu. Jadi untuk apa Mbak file lampiran terpisah? File lampiran terpisah itu digunakan untuk dokumen pendukung, misalnya undangan kegiatan pembahasan RBI, kenaikan tunjangan kinerja RBI. Ada dokumen pendukungnya misalnya naskah akademik kenaikan tunjangan kinerja gitu. Nah, naskah akademik ini menjadi dokumen pendukung yang kita jadikan sebagai lampiran terpisah gitu. Mbak, iya kita menggunakan file lampiran terpisah buat kegiatan undangan. Daftar peserta kita jadikan file lampiran terpisah, jadwal kita buat file lampiran terpisah. Gunanya kalau misalkan ada perubahan lebih gampang, Mbak, gitu. Nah, iya memang lebih gampang, tapi sebenarnya kalau terjadi masalah Bapak Ibu, catatan atau sejarah surat atau log surat itu akan terlihat jelas. Akan tetap bermasalah. Kalau memang suratnya sedang menjadi masalah dan menjadi kasus misalnya ya, akan terlihat suratnya sudah di PTE, kemudian ada si operator surat yang melakukan mengubah lampiran. Akan terlihat bahwa lampiran surat itu persetujuan dari si pejabat penanda tangan. Ya tetap aja Bapak Ibu ya kalau menjadi masalah ya akan cacat administrasi. Kemudian pastikan file TTE ya tidak rusak, tidak valid atau tidak terbaca karena praktik modifikasi di luar sistem. Ya, jadi seperti halnya surat konvensional ya Bapak Ibu ya, itu ada aja yang masukin. TTE pun juga seperti itu. Tapi kalau dengan surat di TTE, ketika ada yang mencoba melakukan modifikasi, sangat mudah untuk menelusuri. Ya, ada alatnya, ada TTE Kominfo. Ya, jadi Bapak Ibu kalau menerima file TTE yang versi cetak gitu ya, atau tidak melalui aplikasi Sinde, misalnya terimanya lewat WhatsApp, jangan langsung percaya, di-scan itu si TTE-nya. Jangan-jangan si barcode-nya ini dicomot dari surat lain. Ketika dipindai, ya akan masuk ke surat yang pertama kali diproduksi melalui aplikasi Sinde. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir di catatan khusus adalah perhatikan ketentuan mengenai jenis dan format serta matriks kewenangan penandatanganan naskah dinas berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang PND ya. Ini untuk kita bisa menjamin autentisitas dari arsip yang kita buat ya. Nanti di pengawasan keasipan ini juga dinilai ya Bapak Ibu ya. Jadi jenis naskah dinas, surat undangan, formatnya seperti apa, ada surat undangan ada pada hari, tanggal, pukul, tempat acara, itu tidak sekadar hanya format biasa gitu ya. Tapi ini bisa menjadi alat kita untuk memastikan ini suratnya asli nggak ya yang ngeluarin Kemendikbud gitu. Ya, misalkan ada surat lebih dari 1 halaman tapi nggak punya nomor halaman. Sementara PND kita mengatur ada nomor halaman untuk surat yang lebih dari 1 halaman. Nah, ini menjadi kontrol kita. Kita bisa mencurigai surat itu palsu gitu ya, atau tidak autentik ketika surat-surat ini tidak mematuhi tata naskah dinas. Lanjut. Nah, bisa kita melakukan pengawalan pelaksanaan arsip digital, ada 3 yang perlu kita kawal. Berangkat dari skor statistik unit kerja yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan ya. Tetap dikawal komponen surat masuknya ya, tertib pemrosesan surat masuk, ada lampirannya, tertib surat keluar sampai proses kirim ke tujuan. Kalau yang buat ngambilin nomor harus ada filenya. Kemudian ada skor aktivitas personal gabungan, direspons suratnya di atau info yang masuk ke kita gitu. Dan skor statistik arsip digital khusus yang pengguna dengan hak asas operator keasipan ya harus memastikan ada pembuatan daftar berkas. Daftar berkasnya kita harus pastikan ada isinya juga harus ada naskah masuk dan naskah keluar dan berkas. Ini penting sekali. Kalau nggak ditutup, maka berkas ini tidak akan menjadi arsip. Ya, baru ditutup, baru dia menjadi daftar arsip yang bisa dihitung masa simpan arsip aktif dan inaktifnya sampai dengan nanti nasib akhir. Terakhir, persentase pemberkasan ya, naskah masuk dan naskah keluar. Lanjut. Nah, ini slide terakhir pembaruan Sinde Bapak Ibu mungkin yang hak asas manajemen kemarin bukan kemarin minggu lalu ya banyak yang bertanya-tanya gitu.
Sekarang manajemen kami tidak bisa melakukan tambah surat masuk, tidak bisa melakukan tambah surat keluar, tidak bisa ngedraft. Kenapa Mbak? Ya karena harusnya registrasi naskah, ya baik itu naskah masuk maupun naskah keluar, dilakukannya oleh jabatan pelaksana staf dengan hak asas staf, operator surat atau sekretarisnya. Pertimbangannya apa? Yang pertama sebenarnya adalah sesuai dengan POS, ya, prosedur operasional standar pemrosesan surat keluar kita. Manajemen itu bukan sebagai yang melaksanakan registrasi, ya. Manajemen itu peranannya adalah sebagai verifikator atau pejabat penanda tangan. Lalu yang kedua, sekarang penciptaan arsip itu konsekuensinya adalah pada pemberkasan digital. Punya tanggung jawab besar di penciptaan arsip ini. Jadi kami tidak mungkin kasus manajemen harus ini harus itu gitu ya ketika melakukan penciptaan arsip. Mengawalnya sulit. Ya, jadi dari konsekuensi penciptaan arsip terhadap pemberkasan SINDE yang tidak mungkin dikawal atau dilaksanakan oleh hak asas manajemen. Mbak, ini ada surat yang sangat rahasia, harus pimpinan yang melakukan drafting surat. Kalau suratnya memang rahasia, maka draft surat tidak dilakukan melalui aplikasi SINDE. Ya, tidak menggunakan text editor SINDE atau draft dokumen PDF SINDE. Karena kalau misalkan dilakukan melalui aplikasi SINDE, maka nanti ketika sudah di TTE, itu akan menjadi surat keluar yang bisa diakses oleh operator-operator surat di unit tersebut. Nggak jadi rahasia lagi. Lalu bagaimana Mbak? Ngambil nomornya boleh di SINDE, boleh nomor suratnya. Nanti tinggal melampirkan untuk kewajiban pemrosesan surat keluar yang akan berdampak pada skor statistik unit kerja tadi di surat keluar. Tapi yang dilampirkan adalah halaman yang tidak memiliki informasi sensitif atau rahasianya. Bisa jadi hanya pindaian amplop, atau bisa juga surat pengantar yang belum ada informasi rahasianya. Atau bisa juga surat inti suratnya, tapi untuk yang rahasianya itu disensor. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap pengaturan yang dilakukan pada SINDE, kami lakukan untuk mengawal kepatuhan terhadap regulasi dan sebagai bentuk kembali proses bisnis pada aplikasi SINDE. Makanya ketika kita lepas hak asas manajemen, jadi ketahuan banyak yang melakukan draft surat rahasia melalui text editor. Banyak ketahuan bahwa ternyata manajemen mengambil nomor sendiri atau buat surat sendiri. Padahal secara POS itu berbenturan seperti itu. Lanjut. Terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu untuk paparan singkat terkait pelaksanaan arsip digital. Silakan kami buka sesi diskusi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Dari BPMP Kalimantan Barat, Mbak. Silakan, dengan Bapak siapa? Ya, saya Ahmad Sofiandi dari BPMP Kalimantan Barat. Saya ingin menanyakan tadi tentang catatan khusus ya Mbak, yang tadi yang dijelaskan. Kalau tidak salah di poin nomor 2. Kan tadi Mbak jelaskan ada surat utama ya Mbak ya. Sedangkan lampiran kalau bisa jangan disertakan dengan surat utamanya. Misalnya tadi surat undangan untuk kabupaten kota. Lampirannya itu biasa isinya itu tabel peserta. Nah, itu bagaimana Mbak? Kan selama ini kan surat itu kan di TTE ataupun di manual itu antara surat yang utama, surat undangan itu dilampirkan dengan lampirannya. Kalau misalnya tadi Mbak bilang seharusnya dipisah, itu apakah nanti diminta tanda tangan ulang yang lampirannya? Izin Bapak, sepertinya Bapak terbalik ya. Kalau untuk surat undangan itu kan yang intinya lampiran daftar peserta dengan jadwal kegiatan itu menjadi informasi inti surat, Pak. Jadi justru jangan dipisah. Maksudnya file lampiran terpisah itu boleh nggak Mbak? Ditampilkan aplikasi SINDE-nya buat gambaran kawan-kawan yang maksud file lampiran terpisah itu slot yang mana?
bentar ya, kami tunjukkan Ya, supaya ya Bapak Mbak. Siap. jelas maksudnya seperti apa. Kami contohkan ditambah surat keluar aja kali ya, atau tambah draft sama aja sih. Nah, di sini kan ada tambah lampiran nih Bapak Ibu ya, ditambah draft surat. Tolong ditunjukkan Mbak. Nah, ini yang kami maksud lampiran terpisah. Jadi banyak kawan-kawan yang bikin surat undangan kegiatan, ya, kemudian jadwal peserta sama jadwal kegiatan ditaruhnya di tambah lampiran ini, memilih file ini. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena tadi nanti ketika dia diberkaskan, diambil atau dipanggil nomor surat keluarnya, si surat undangan tadi akan ketarik 3 file kalau misalkan lampiran terpisahnya ada 2 ya. Satu peserta, satu yang lagi jadwal. Akan ada 3. Kita kayak seperti memutilasi surat undangan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bikin surat undangan, halaman pertama itu surat undangannya yang ada pada hari tanggal pukul tempat acara. Halaman kedua langsung lanjut dengan lampiran serta gitu ya. Lalu halaman berikutnya kita lanjutkan dengan lampiran jadwal kegiatan. Menjadi satu file ya. Jadi isi suratnya, jadwal dan peserta itu menjadi dalam satu file surat. Seperti itu Bapak. Oh, oke Mbak. Ngerti Mbak. Siap, terima kasih. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama Pak. Lanjut. Silakan yang sudah raise hand, Bu Sulis dari BGTK Kalsel, silakan di-unmute. Bu Sulis. Bu Sulis, apakah jadi bertanya? Ya, karena belum ada tanggapan, lanjut ke Pak Bambang. Ya. Silakan. Baik Bu, Ya. izin terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, jelas silahkan. Terima kasih Ibu. Mau nanya Bu terkait statistik arsip yang sudah terinput di Sinde. Nah jadi saya sudah menginputkan di Sinde itu sekitar 30 dokumen. Dia itu sudah saya buatkan daftar berkas sama isi-isinya Bu, dan sudah saya tutup. Namun sampai saat ini progresnya itu masih nol. Itu kenapa ya Bu? Padahal beberapa itu sudah saya inputkan itu di akhir tahun 2024 kemarin. Apakah ada data yang kurang atau gimana, atau dari sistemnya ya Bu? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Silakan Mbak Lia. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Gita tadi ya Pak, ini ya Pak, bisa dilihat bahwa untuk skor statistik arsip digital itu penilaiannya dilakukan pada bulan berjalan sesuai dengan waktu pembuatan daftar berkas. Jadi kalau tadi Bapak menyampaikan dibuatnya dari akhir 2024, berarti di bulan Desember 2024 ya Pak? 30 arsip, 30 daftar berkas tadi. Enggak Bu, ada sebagian itu sudah saya perbaharui di tahun 2025 Bu. Iya, Ada juga, namun jadi skornya memang masih sama. ya untuk pembuatannya itu dihitungnya dari kapan Bapak membuat daftar berkasnya Pak. Jadi kalau Bapak membuat daftar berkasnya di Desember 2024, tapi baru diselesaikan di bulan Januari, tetap dia akan dihitungnya skornya di bulan Desember 2024. Gitu Pak.
Makanya kenapa kalau Bapak lihat di bulan-bulan yang sekarang atau di bulan misalnya Bapak melengkapinya di bulan Januari 2025, itu nilainya akan nol. Karena dia masuk ke perhitungan bulan Desember 2024. Oke, kalau yang terkait itu Bu, kalau di inputnya itu 2025, otomatis nanti akan diperbaharui ya datanya, skornya itu. Kita langsung masuk ke skor statistik asip digital atas nama Bapak. Izin kami boleh login S ke Bapak dari mana Pak? Atau Boleh, boleh Bu. punten Bapak dari unit mana? Saya dari Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bu. Nama nomenklatur lamanya di Balai Guru Penggerak ya Pak ya dulu ya. Betul, Bu. Balai Guru Penggerak. Ya. Ini sebagai informasi juga ya untuk Bapak Ibu ya. Kami dalam melakukan pengaturan di aplikasi Sinde, dasarnya adalah SOTK atau dokumen formal yang sudah meresmikan atau mensahkan nomenklatur unit tersebut eh, dengan Kemendikbudrismen gitu ya. Jadi untuk UPT yang mungkin belum ada surat resminya gitu ya Mbak Lia ya, dengan nomenklatur Kemendikbudrismen atau nomenklatur barunya, ini belum bisa diberikan akses operator keasipan ya, setahu saya ya. Koreksi saya kalau salah Mbak Lia. Mungkin menjadi pertanyaan nanti kawan-kawan di PT nih ya. Saya kok minta nggak bisa ya, yang ini kok dikasih dapat. Nah ini yang perlu diluruskan bersama. Silakan Mbak Lia. Ya, tadi yang Bapak memasukkan 30 arsip berkas di mana ya, Pak? Di bulan apa? Dia itu 27 itu di tahun 2024, Bu. Bulannya tidak ingat ya, Pak? Lupa, Bu, kalau itunya. Tapi kalau ada sebagian itu, sebentar saya cek juga ini, Bu. Eh, Kalau di tahun 2025 itu 2025 Pak. 2025 itu ada tiga satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Lumayan banyak Bu kalau di tahun 2025 itu patokannya itu tanggal arsipnya itu ya Bu. Tanggal dibuatnya, Pak. Misalnya, nah, di tahun 2024 ini saya lihat dulu. Nah, ini misalnya di bulan September tahun 2024, Mm-mm. saya lihat Pak, berarti di bulan ini Bapak hanya membuat satu daftar berkas, dan daftar berkas tersebut baru sampai penambahan daftar isi berkas, belum dilakukan tutup berkas. Makanya dia skornya hanya mentok di 90 gitu Pak. Izin Bu, maaf kalau untuk tutup berkasnya sepertinya ketika sudah saya input itu udah lengkap, saya yakin udah lengkap itu langsung saya tutup loh Bu. Iya, mungkin itu yang bulan-bulan ini ya Pak. Kalau yang dulu mungkin Bapak terlupa, dan itu semua aksi ketiga ketiga aksi ini Pak, itu dihitungnya di bulan berjalan. Misal Bapak membuat daftar berkas, lalu menambahkan daftar isi berkasnya di bulan Juli 2025 misalnya. Tapi Bapak baru menutupnya di bulan Agustus 2025. Maka skornya yang dihitung itu baru akan sampai di penambahan daftar isi berkas. Mentoknya di 90. Kecuali kalau Bapak melakukan tutup berkas di bulan yang sama, maka dia akan dihitungnya sampai 100. Baik Bu, ya terkait ini Bu, yang di tahun 2025 ini ada sekitar 5 atau 7 berkas tadi yang saya input itu kok belum itu ya, belum statistiknya belum muncul ya. Bulan apa ya, Pak? Yang kalau saya nginput nginput itunya arsipnya itu di dari bulan Mei, dari bulan Mei. Ini ya, Pak. Dari April juga, Bu. Kalau ini di tanggal arsipnya itu dari April juga udah saya input. Ya. Untuk
arsip yang ditambahkan itu ya Bapak Ibu ya, dilihatnya bukan dari tanggal arsip. Dia yang akan dihitung di skor statistiknya. Ya, tapi dilihatnya dari, bentar, saya tunjukkan. Ini Bapak Ibu kalau buka akses operator kearsipan, silakan lihat di detail arsipnya, itu di bagian bawah. Nah, di sini ada waktu pembuatan informasi di 7 Juli 2025. Tanggal inilah yang akan dihitung sebagai tanggal kapan Skor. daftar berkasnya dibuat, dan ini yang akan dihitung dalam skor statistik. Jadi ketika dibuatnya 7 Juli 2025, maka akan masuk ke perhitungan skor statistik bulan Juli 2025. Gitu, Pak. Oke, baik Bu. Saya cek lagi nanti. Terima kasih Bu penjelasannya. Cukup ya Pak. Oke, cukup ya Bapak ya. Ya, makasih Bu. Ya, Bapak sudah sudah rutin ya, berarti tolong diperhatikan tadi catatan-catatan penting ketika membuat daftar berkas dan isi berkasnya ya Pak ya, dan pastikan memang berkasnya itu sudah lengkap ya, udah siap untuk tutup berkas, kemudian baru diberkaskan di itu ya, untuk segera ditutup seperti itu. Siap Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang raise hand dari Bu En Marliani dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan di-unmute Ibu. Ya, terima kasih Ibu telah memberi kesempatan kepada saya. Ini Bu, pertama terkait dengan input surat masuk. Di input surat masuk itu kan ada yang namanya jam penerimaan, Bu. Ya, jam penerimaan di situ kan jam penerimaan yang saya tahu ya sebelumnya itu sudah otomatis di sejarah surat itu kan ada Bu jam yang waktu kita memasukkan. Tapi di situ tercantum lagi ada jam penerimaan dan itu waktunya pun cuma satu, waktu Indonesia Barat. Padahal di tempat kami kan waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi di situ kami agak bingung, kami memasukkan jamnya jam yang mana. Tuh. Kemudian yang kedua terkait statistik di skornya Sinde, bukan skornya Sinde kearsipan. Itu sampai saat ini tidak muncul lagi, atau memang itu cuma dihilangkan dan hanya diperuntukkan untuk statistik kearsipan. Tetapi setelah saya buka coba itu yang ada skor untuk unit utama. Itu mungkin sementara Bu yang saya tanyakan. Sementara itu dulu Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Untuk yang waktu penerimaan ini memang kami munculkan untuk yang suratnya memang dikirim secara manual gitu ya Bu ya. Kemudian kita selama ini pakai tanda terima kertas gitu ya. Nah, kita ingin memastikan semuanya secara digital dan informasinya bisa kita input secara digital. Nah, di sejarah surat itu kan tanggal menginput Bu, tapi tanggal menginput itu waktu jam menginput gitu ya, tapi belum tentu kita terima kita langsung input kan. Nah ini yang kontrolnya agak sulit gitu ya, jadi memang kami tambahkan satu informasi ini supaya ini untuk kendali dan mengamankan administrasi persuratan yang ada di unit kerja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada surat yang terlambat direspons gitu, ya kita bisa kendaliin dari sini. Kapan kita terima dan kapan kita input. Jadi ini suatu informasi yang sedikit berbeda seperti itu Ibu. Nah, untuk yang kedua tadi yang skor statistik unit kerja, ini memang yang di unit utama ya. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan sebelumnya, kami dasar pembuatan atau pengaturan di aplikasi ini adalah berdasarkan SOTK ataupun dokumen formal. Sementara sampai saat ini UPT-UPT tertentu itu belum ada secara resmi dokumennya.
Nah, jadi kita take out dulu dari skor statistik unit kerja, tapi itu juga sudah tidak mempengaruhi nilai dari si pusat ya, Mbak Lia ya. Seperti itu. Tapi meskipun saat ini belum tercapture atau belum muncul kembali skor statistik unit kerjanya di UPT karena kami perlu menunggu eh, regulasinya. Kami berharap Bapak Ibu tetap tertib gitu ya. Jadi ketika melakukan penginputan surat masuk, registrasi naskah masuk, tadi pastikan ada lampirannya, ya. Surat keluar juga demikian, harus ada ketika ngambil nomor yang harus ada lampirannya. Dan tetap respons surat disposisi ataupun informasi yang dilakukan melalui aplikasi Sinde. Tujuannya apa? Karena kita nanti akan tetap melakukan pemberkasan secara digital kan ya, Bapak Ibu ya. Gitu, supaya tidak terhambat. Nah, skor ini kan sebenarnya ya semacam apa ya, perpret gitu ya. Tapi dengan tidak adanya skor bukan berarti kita jadi tanda kutip lesu dan menjadi abai gitu. Seperti itu Ibu, cukup jelas? Iya, Bu. Maaf, ini menyela lagi. Iya, silakan Ibu. Yang untuk surat yang tadi terkait dengan jam penerimaan, Hmm. itu kan biasanya diterima di yang manual, Bu ya, di resepsionis terlebih dahulu. Mungkin antara besoknya atau mungkin sorenya baru ke tempat kami. Apakah itu kita cantumkan saat kita menerima di tim resepsionis, atau saat kita mau menginput itu. Kemudian yang tadi terkait statistik, Saya jawab terkait itu Ibu, punten. Halo. Oh iya, boleh. Mangga. Ya. Sesuai yang diterima di awal oleh si masyarakat yang mengantarkan, Bu. Bukan sesuai dengan jam Ibu menginput. Kalau sesuai dengan jam menginput nggak ada kendalinya, gitu. Ya. Dan sebenarnya kami menyarankan bahwa surat masuk itu diterima jangan di resepsionis. Ya, atau kalau memang resepsionis ya memang ada pegawai itu ya Bu ya, pegawai yang memang ditugasi gitu. Jadi bukan non pegawai atau bahkan satpam misalnya untuk menerima surat. Ya, jadi karena secara dari sisi kaidah kearsipan itu salah Ibu ya. Jadi wajib harus oleh petugas pegawainya yang menerima seperti itu. Ya, pegawai di resepsionis ya, tapi bukan satpam atau siapapun gitu ya. Jadi harus ada penugasan yang jelas gitu ya, ya untuk melakukan penerimaan surat masuk seperti itu Ibu. Nanti kalau perlu ada kan biasanya ada entah formulir yang harus diisi oleh tamu gitu ya, maupun itu masih buku agenda ataupun sudah by system lewat lewat Excel atau apapun atau lewat aplikasi, yang penting tercatat gitu Bu. Dan jam penerimaan surat oleh orang luar ke kita itulah yang nanti akan diisi ke jam penerimaan yang ada di formulir tambah surat masuk, bukan jam kita menginput seperti itu. Dan bukan jam Ibu menerima dari resepsionis. Jadi kalau misalkan si resepsionis itu menerimanya kemarin sore, ya jam itu yang Ibu nanti isi di formulir tambah surat masuknya. Seperti itu. Seperti itu ya Bu, cukup jelas. Ini masih banyak yang bertanya. Ibu bisa tadi ada baik. Satu lagi silakan. Ini terkait yang statistik tadi, itu kan bukan karena untuk skor sih kami Bu ya, tapi untuk mengingatkan kepada beliau-beliau yang menerima disposisi atau menerima surat masuk, sehingga kami bisa menginfokan baik itu via WA, minta tolong untuk dibuka sehingga mereka sempat untuk membuka. Oke, terima kasih. Ya Ibu, tapi memang itu kondisinya Ibu, kita memang harus ada regulasinya dulu, baru kita membuatkan di unit dengan nomenklatur Kemendikdasmen dengan UPT yang baru berdasarkan SOTK atau dokumen formal apapun. Nah, sekarang mohon diingatkan saja Ibu, kawan-kawan ya, untuk mengecek skor statistik personalnya, karena mereka masing-masing masih bisa mengecek skor statistik personal. Ya, jadi ayo kita gerakan tadi GNSTA, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, ya dimulai dari diri sendiri, nggak perlu menunggu dari Ibu mungkin yang mengingatkan, tapi semuanya sadar untuk secara tertib gitu ya, melakukan respons terhadap surat atau disposisi atau informasi yang diterima. Sambil menunggu regulasi, nanti kami akan sesuaikan di sistem. Seperti itu Ibu, cukup jelas?
Ya, terima kasih Baik, itu yang atas ide, terima informasi kasih dan sekali jawabannya. Ibu. Mohon maaf kami terlewat karena kami di sini Indonesia bagian Barat kami lupa, mohon izin. Ini segera kami hilangkan nanti WIB-nya, jadi bisa diisi dengan pukul yang di sana saja. Seperti itu ya Bu ya. Iya, siap. Izin bertanya, Bu. Tadi saya dipanggil Siapa? dari BGTK Kalsel, Ibu. Iya silakan Ibu. Karena terlempar. Iya, tadi saya terlempar. Perkenalkan, saya Sulis dari BGTK Kalsel. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Terus Ibu, silakan lanjut. Ya, yang saya tanyakan ada dua macam, Ibu. Saya di sini sebagai admin Sinde Arsip. Kebetulan untuk Kalsel, BGTK Kalsel ini kalau di skor arsip kami sudah di peringkat 2. Nah, yang saya tanyakan ada dua hal, yaitu satu, untuk status pemberkasan, Ibu. Kalau untuk nomor dari Sinde, status pemberkasannya itu langsung muncul setelah kami berkaskan di daftar arsip, kami berkaskan, dia langsung muncul statusnya berubah dari yang belum diberkaskan menjadi sudah diberkaskan. Yang jadi kendala itu kalau nomornya di luar nomor SINDE. Misalkan kita dapat surat undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu kami akan satukan dengan surat tugas yang nomor SINDE. Maka di surat masuk, surat yang di luar nomor SINDE, walaupun sudah kami berkaskan, itu tetap statusnya tidak berubah. Statusnya tetap belum diberkaskan. Seperti itu, Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, daftar berkas itu bisa terjadi ganda. Begini, Ibu. Kebetulan karena saya admin Sinde Arsip, kemudian yang dipakai kan akun operator Sinde Arsip. Jika operator ini ada halangan tugas lain, maka saya merangkap menjadi operator, maka akun operator yang saya pakai. Jika operator ini menggunakan memberkaskan arsip, kemudian saya juga memberkaskan arsip, itu bisa terjadi ganda, Ibu. Apakah bisa difilter atau dibuatkan di sistemnya itu difilter supaya tidak terjadi ganda pemberkasan arsip dengan arsip yang sama, misalkan judul kegiatan yang sama. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mohon arahannya. Baik Bu Sulis ya. Ya, Ya, Bu, betul. Ya. Sinde Arsip peringkat 2, saya bingung peringkat ini kami belum memberikan peringkat sih Bu di aplikasi ya. Itu mungkin hanya urutan saja Bu di halaman Ya, urutan Bu. Kami melihat di urutan itu kami lumayan sudah 70%. Bapak Ibu semua ya, karena di skor statistik unit kerja kita punya peringkat, tapi kalau untuk aset digital kita belum memberikan peringkat. Itu satu. Kedua, tadi yang status pemberkasan itu maksudnya persentase pemberkasan ya. Ini Di status, Ibu, di status itu kalau sudah diberkaskan, langsung muncul, Ibu. Statusnya itu sudah diberkaskan seperti itu, Ibu. Tapi kalau itu nomor SINDE saja. Kalau Bu Sulis, di ya, persentase pemberkasan tentukan ya, berarti iya, Bu, betul. ciptaan. Iya, betul, Bu. Tadi yang Ibu tanyakan tidak berubah. Sebentar, tadi koreksi saya kalau salah. Jadi intinya kalau memberkaskan yang dari SINDE maka statusnya sudah diberkaskan, tapi kalau yang dari luar SINDE sudah diberkaskan statusnya tidak berubah, begitu ya Bu ya. Kalau yang Iya, betul. Itu pemberkasan itu hanya untuk yang dipotret itu hanya untuk seluruh naskah masuk dan naskah keluar yang diproses melalui aplikasi SINDE Bu. Jadi kalau untuk yang dari luar SINDE diberkaskan atau tidak itu tidak kita potret. Kita hanya memastikan yang ada di aplikasi itu semuanya terberkaskan. Tapi memang untuk daftar isi berkas ya tidak hanya isinya yang berasal dari SINDE tetapi juga yang dari luar SINDE seperti itu. Gitu Bu. ya, ya Ibu. Lanjut yang Ya. pertanyaan saya yang kedua, Bu. Bagaimana, Bu? Yang daftar berkas itu bisa jadi ganda, Ibu. Yang tadi yang terakhir ya. Iya, iya, Bu. Berkas isinya Yang beda. Nah, ini kan tergantung dari penamaan judul berkasnya ya Bapak Ibu ya. Ini kontrol harus di masing-masing gitu ya. Ini nanti kita akan ada fitur baru, tapi ini fitur baru kami pun bukan untuk menjawab ini. Kenapa? Karena kan sistem juga nggak bisa melihat berkas yang ini isinya A sampai F. Kemudian kita mastiin yang A sampai F nggak ada lagi di. Nah, itu sangat sulit Ibu ya, nggak bisa. Dan bisa jadi isi berkas di kegiatan yang satu itu bisa menjadi isi berkas di kegiatan yang lain.
sangat memungkinkan terjadi gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengunci di situ. Artinya kalau tadi yang saya sampaikan di paparan harus ada PIC kegiatan, ya PIC kegiatan dan misalkan mau bikin kegiatan apa gitu ya. Nah disepakati nanti judul berkas nama arsipnya itu apa. Nanti seluruhnya namanya semua sama, mau surat undangannya, surat tugasnya, SK-nya, semuanya itu nama berkas atau judul arsipnya akan sama. Kenapa? Karena kalau nama berkas judul asli sudah sama, ini akan menjadi dasar penamaan si daftar berkas tadi. Jadi ini adalah kontrol, nanti tidak akan ibu membuat daftar berkas A, kemudian besok nggak masuk, kemudian yang mau menambahkan isi berkas akan membuat dengan daftar berkas yang lain, gitu. Ya, nanti untuk daftar berkas yang sudah dibuat itu akan bisa dipilih, akan ada tombol nanti di fitur berikutnya. Nanti kalau sudah selesai fiturnya naik ke live, kami akan melakukan sosialisasi lagi. Seperti itu, Ibu. Mbak Lia ada yang mau ditambahkan? Ya, ada lagi Ibu? Sudah cukup jelas? Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Sulis. Tolong dikontrol yang tadi ya. Mbak Estu, silakan Mbak Estu. Baik, terima kasih Mbak Gita. Mohon izin bertanya, mungkin tadi saya ada yang sedikit terlewat. Ini Mbak terkait di Sinde surat itu kan untuk tambah surat masuk dan membuat draft surat itu kan kita memasukkan nama berkas ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin apakah nama berkas itu terkoneksi dengan Sinde kearsipan? Kemudian yang kedua mungkin kalau boleh usul sih Mbak, di laporan surat masuk dan surat keluar yang berupa Excel itu mungkin bisa ditambahkan satu kolom nama berkas Mbak gitu. Mungkin nanti pada saat kita mau memberkas ke sini arsip, jadi kita bisa short gitu ya. Jadi kita bisa mengelompokkan dari surat laporan surat masuk dan surat keluar yang kita unduh dari Excel. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Baik Mbak Estu. Jadi untuk yang ditambah surat masuk, tambah draft, tambah surat keluar, kalau nama berkas judul arsipnya itu apakah terkoneksi, nggak terkoneksi ya Mbak? Belum ya, belum terkoneksi ya Mbak ya. Tapi sekali lagi ini akan ada fitur usul berkas ya, dengan hak akses baru operator pengusul berkas. Jadi Bapak Ibu operator kasipan itu kan hanya dibatasi 2 orang ya di masing-masing unit kerja ya. Dan tentunya ini akan menyulitkan Bapak Ibu karena penciptaan itu adanya di masing-masing tim kerja yang mana bukan SOTK kan gitu ya. Nah, nanti akan ada hak akses baru di SINDE namanya operator pengusul berkas. Yang ini yang akan diberikan kepada para PIC atau penanggung jawab kegiatan yang mengumpulkan berkas kerja dari persiapan sampai dengan sampai dengan pelaporan begitu ya. Nanti kalau fitur ini sudah jadi, ini akan memudahkan untuk pengontrolan tadi termasuk dari judul berkas atau nama arsip tadi Mbak Estu, gitu ya. Nah, kalau sudah fitur ini jadi, harusnya laporan surat masuk dan laporan surat keluar ya. Ini yang tadi menambahkan nama berkas ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi sebenarnya. Tapi kalau memang nanti dirasa perlu untuk perlu dimunculkan, nanti kami akan menjadi catatan. Seperti itu, Mbak Estu. Sudah cukup jelas, Mbak? Baik, jelas. Makasih Mbak Gita. Sama Mbak Estu. Ya, saya mendahulukan yang mau mengeluarkan suaranya di Zoom ya, ketimbang yang di chat ya. Jadi kalau memang yang di chat merasa ini penting untuk direspon, silakan raise hand dan kita langsung berdiskusi. Di sini dengan Bu Ayu, silakan. Selamat siang, Mbak. Halo, Ya, selamat siang. silakan Ibu. Suara saya terdengar? Terdengar, Ya, Ibu izin cuman saya agak dari sedikit patah-patah ya. BGTK NTT, Mbak. Kebetulan saya operator persuratan juga operator kearsipan, Mbak. Izin, Mbak, ini saya mau bertanya terkait dengan persuratan dulu. Ini kemarin mungkin apakah saya saja yang ada kendala atau mungkin teman-teman lain juga mengalami hal yang sama? Kemarin saya memasukkan beberapa surat, contohnya surat tugas ya, Mbak ya. Saya sudah menginput nama penerimanya. Tetapi ketika sudah di TTE itu nama penerimanya jadi hilang, tidak ada di Sinde gitu, Mbak. Apakah itu saya saja yang mengalami kendala itu? Apakah yang lain juga sama, Mbak? Gitu. Jadi yang lain itu tidak masuk suratnya ke mereka, tapi suratnya sudah di TTE gitu, Mbak. Jadi menghilang, dia hilang, nama penerima suratnya itu hilang gitu dari Sinde gitu, Mbak. Mbak, kadang-kadang tuh gitu sih. Gini, gini. Terus kita main simpan aja, sedangkan di daftarnya itu tuh belum muncul. Kadang-kadang.
kita perlu ngecek sih Bu ya, karena sampai saat ini nggak ada yang laporan ke kami gitu ya. Kami ibaratnya dokter, ada banyak orang yang sakit tapi nggak ada yang konsul, kan kita nggak tahu ya. Jadi dari BGTNTT kalau memang ada isu BGTK berarti di bawahnya Pak Aswa ya. Pak Aswa hadir monitor Pak. Nah ini dari Bu Ayu bisa minta ini ya. Hadir, Mbak. Iya Pak Aswa, terima kasih. Ya Pak Aswa, ini ada admin unit di GTK. Jadi kalau memang ada masalah seperti ini, silakan disampaikan kepada admin unitnya agar nanti dilakukan pengecekan. Karena kami punya forum dengan admin unit ya, super admin Biro Umum dan Pusdatin ada dengan para admin unit di unit-unit utama untuk membahas masalah-masalah. Nanti disertakan linknya gitu ya, dan disampaikan kendalanya apa. Jadi username-nya, username ya, username, kemudian kendala dan tautan atau link kendalanya ya, agar kami bisa tanggapi permasalahannya seperti apa. Begitu ya Bu Ayu ya. Dan mungkin ya ini masih praduga ya. Bisa jadi ketika menginput tujuan surat, misalnya ada 20 orang gitu ya, kita input gitu, klik gitu ya, kemudian terlalu cepat atau bagaimana sebenarnya belum masuk si nama orang tersebut, kita klik simpan gitu, akhirnya tidak ada. Tapi ini praduga, saya juga nggak tahu karena ada beberapa kasus yang seperti itu juga. Seperti itu ya Bu Ayu ya, cukup jelas. Siap, terima kasih Mbak. Kira-kira saya bisa dapat kontaknya Pak Aswan di mana Mbak? Mungkin bisa saya koordinasi langsung aja. Kalau misalkan kami butuh Silakan untuk saya bisa membagikan nomor kontak. Di grup mungkin Mbak Ayu ya, sudah ada grup Sinde di kita kan ada di saya tergabungnya di grup ini, izin Pak, di Sinde ini Pak, di Sinde Arsip Pak. Oh, Saya Sinde bergabungnya di Arsip. situ. Baik. Iya. Mungkin Atau nanti bisa tanya ke Mas Tata atau Mbak Indah ya, situ ada ya. Oh ya siap, Sinde Arsip di Jen GTK ya. Betul. ya, Siap. silakan dikomunikasikan. Terima Ya, kasih Pak Aswa. Terima kasih Bu Pak. Ayu. Ya, ada lagi? Ini silakan mengisi presensi ya Bapak Ibu ya, yang sudah hadir silakan diisi di presensi. Mamade. Terkait dengan pembuatan surat ibral setelah di PP itu bisa berarti sekarang nggak itu kalau udah di PP nggak bisa dengan tujuan begini. Iya, terus ini masalahnya kalau sama Pak Made dari BBP Bali, apakah monitor bisa berdiskusi langsung dengan kami Kak? Bu Trisna. Bu Sutrisna, monitor apakah bisa berdiskusi kita, Bu? Agar kita tahu Ibu memonitor, jadi menjawab pertanyaan Ibu, Ibunya pun mendengar begitu. Bu Sutrisna, silakan. Hadir, Bu. Hadir, saya bacakan pertanyaannya ya. Izin bertanya, bagaimana jika dalam berkas kegiatan terdapat perbedaan kode hal karena pencipta arsipnya berbeda? Misalnya, Ketua Panitia yang membuat surat undangan dan operator Sinde yang membuat surat tugas. Mohon penjelasan terkait penggunaan kode substantif dan kode fasilitatif agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan kode hal. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan berkas kerja atau item atau yang kita masukkan sebagai isi berkas, kode klasifikasinya itu bermacam-macam, padahal untuk suatu masalah atau suatu kegiatan yang sama, kita kan sudah tidak bisa lagi mengubah ya, Bapak Ibu ya, informasi yang sudah ada, yang sudah di TTE begitu. Nah, tinggal nanti operator Kasipan ketika membuat daftar berkas, ketika harus menentukan kode klasifikasi berkasnya, nah ini PR-nya berarti harus melihat satu persatu item berkas kerja yang sudah tercipta tadi, dilihat kode halnya. Nah, ditentukan
dari kode hal yang beragam itu seharusnya kode halnya yang mana? Ya, jadi seharusnya dalam satu kegiatan kode hal itu sama Bapak Ibu. Ya, kalaupun ada yang berbeda itu tunjuk silang dan biasanya itu untuk misalnya ternyata ada yang nyempil keuangannya gitu ya. Gitu. Tapi kalau sama-sama substansi seharusnya pokok masalah yang sama. Jadi kode klasifikasinya harusnya sama. Seperti itu. Ya, mau itu surat undangan, mau itu surat tugas ya. Sekali lagi penentuan kode klasifikasi itu bukan berdasarkan jenis naskah dinasnya, ya, tetapi berdasarkan masalah yang atau informasi yang terkandung dalam surat tersebut. Jadi bukan berarti kalau surat undangan semuanya TU, bukan berarti kalau surat tugas semuanya KP, ya. Tidak ya Bapak Ibu ya, dilihat kembali surat tugasnya dalam rangka apa. Kalau surat tugasnya dalam pelaksanaan BIMTEK, maka TU 01 ya, TU gitu ya, ada pembinaan. Tapi kalau surat tugasnya dalam rangka berdiskusi masalah analisis jabatan misalnya, maka jawabnya dengan OP gitu ya. Kalau surat tugas untuk menghadiri permasalahan gratifikasi misalnya, maka bisa menggunakan kode WS ya, karena kita menjawab misalnya ada izin mengundang sosialisasi gratifikasi, kemudian ibu datang ke kantor ke Senayan gitu ya, membuat kode klasifikasinya bisa WS gitu, karena memang masalahnya adalah tentang pengawasan seperti itu. Ya, kalau untuk penggunaan kode substantif, fasilitatif ini agak panjang sekali waktunya, udah tinggal 9 menit ya, Ibu ya. Tapi mungkin secara singkat, apakah Bu Rustina mau menyampaikan prinsip dasar membedakan fasilitatif dan substantif agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan kode hal? Sudah hadir di sebelah saya, Asif Faris Alimadia, ada Ibu Rustina. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Gita. Ya, izin penggunaan kode klasifikasi arsip ya, terkait dengan substantifnya fasilitatif. Bapak Ibu sekalian, ya saya dengan Rustina, moga-moga Bapak Ibu udah ada yang kenal, kalau nggak kenal salam kenal ya Bapak Ibu ya. Baik, jika Bapak Ibu ngedraft lalu dilihat suratnya, dilihat juga kegiatannya. Satu tadi udah benar Mbak Gita, dilihat substansi kegiatannya apa sih, isi surat itu terkait apa, undangan, tugas, surat undangan atau surat dinas ya. Kalau kegiatan tersebut adalah kegiatan substansi di tempat Bapak Ibu, tentunya menggunakan kode substansi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia dari UPT BGTK, tentunya kodenya adalah GT ya. Ya. Karena kaitannya dengan kegiatan substansi. Itu tadi ya, substansi. Lalu kalau di BBPMP tentunya kegiatan fungsinya adalah, kalau fungsi substansi, kegiatannya adalah substansi, tentunya kodenya adalah DS. Moga-moga saya tidak salah ya. Dan seterusnya, kalau balai bahasa, tentunya kode BS. Itu kalau kegiatan, konteks kegiatannya adalah kegiatan substansi di tempat Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kegiatannya fasilitatif? Contohnya apa? Misalnya pembinaan Sinde, BIMTEK Sinde di tempat Bapak Ibu. Atau BIMTEK pengelolaan arsip dinamis di tempat Bapak Ibu mengadakan kegiatan. Contoh, itu adalah kegiatan fasilitatif. Ya, pengadaan laptop tadi. Nah, itu merujuknya. Kalau merujuknya ke klasifikasi arsip yang ada di Permendikbudristek 20 tahun 2022, maka kita menggunakan kode klasifikasi fasilitatif TU ya. BIMTEK, pengelolaan arsip dinamis. Tentunya kan BIMTEK itu adalah sifatnya pembinaan. Nah, dia ada di TU.0101. Berikut juga misalkan di tempat Bapak Ibu mau mengadakan kegiatan bimbingan teknis penggunaan Sinde arsip misalnya, dan manggil kami misalnya, memanggil Mbak Gita dan tim ke tempat Bapak Ibu. Nah, itu semua kode klasifikasinya surat undangan, surat tugas, tim, SK tim, kodenya adalah TU, menggunakan kode fasilitatif. Kenapa? Karena kegiatannya adalah fasilitatif. Satu tadi yang menggelitik di saya, ada tadi pertanyaan dari siapa ya Bu? Ini apa Pak tadi ya? Ketika di dalam berkas kegiatan itu yang mempunyai kode klasifikasi yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana? Satu, misalkan kegiatannya adalah kegiatan ketatausahaan tadi ya, BIMTEK pengelolaan arsip dinamis. Contoh, itu kan menggunakan kode klasifikasi TU karena dia fasilitatif. Itu adalah berkas induk
mau nanti surat undangannya, SK tim, surat tugas dan seterusnya. Namun ketika Bapak Ibu misalkan ada surat, ada surat di kegiatan Bapak Ibu, misalkan kegiatannya ada di luar kota, contoh ya, dan itu menggunakan fasilitas ruangan tertentu. Bapak dan Ibu mau ke sana, pinjam mobil atau kendaraan yang ada di kepunyaan Bapak Ibu, dan itu urusannya adalah urusan peminjaman kendaraan dinas, misalkan begitu. Nah itu kan beda ya, walaupun kegiatannya kita memfasilitasi kegiatan yang tadi TU, BIMTEK, pengelolaan arsip dinamis contoh ya. Nah kan bikin surat atau nota dinas ke yang mengurusi tim kerja kerumah tanggaan, minjam mobil, peminjaman mobil, itu baru berbeda. Nah, dalam satu berkas itu memungkinkan sekali ketika ada hal yang berbeda, tapi tetap berkas induknya, satu lagi kegiatan berkas induknya adalah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan tempat Bapak Ibu. Kalau fasilitatif di ketatausahaan, di perlengkapan tadi, ada kegiatan BIMTEK terkait PBJ, apalagi kegiatan ketatausahaan di kearsipan, persuratan, dan seterusnya itu menggunakan kode klasifikasi fasilitatif. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan yang sifatnya substantif, tentunya disesuaikan tadi ya, sekali lagi dengan kegiatan substansi di surat Bapak Ibu apa. Kalau dia di Balai Bahasa, kegiatannya mengenai contoh apa kalau di bahasa ya, BIMTEK kebahasaan apa-apa, bimbingan teknis Widya Prada misalnya, Widya Bahasa, Widya Prada, maaf, Widya Bahasa, kalau Widya Prada ada di BPMP ya, Widya Bahasa. Mengumpulkan orang widya bahasa, kaitannya misalkan ada monitoring kebahasaan, melakukan instrumen dan segala macam instrumen penelitian di kebahasaan, itu BS, itu contoh konteks substansi banget. Gitu sih Mbak Gita ya, memungkinkan sekali satu berkas itu ada beberapa hal yang sama dan kaitannya karena ada yang menunjang gitu. Gitu sih Mbak Gita. Kasih ya Mbak Gita. Ya Ibu, terima kasih Bu Rustina. Semoga Bapak Ibu jelas ya terkait tadi fasilitatif dan substantif ya. Intinya kalau fasilitatif itu untuk dukungan kesekretariatan biasanya ya Bu ya. Ada TU, ada KP ya kepegawaian, ada LK perlengkapan, ada WS pengawasan, ada TI juga teknologi informasi gitu ya. Dan ada substantif yang memang merujuk pada tusi Bapak Ibu yang ada di SOTK gitu ya, tentang kebahasaan, tentang guru dan tenaga kependidikan, tentang apalagi pendidikan dasar ya, yang mana mutu dan lain-lain ya. Silakan dibaca Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022 untuk lebih jelasnya ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk pengajuan akun Kasipan staf di sini alurnya seperti apa? Ini bersurat melalui unit utamanya ya. Kalau dari UPT-nya GTK ya berarti dari admin unit GTK seperti itu. Tapi sekali lagi kami memberikan akses itu sebenarnya setelah memang jelas gitu ya nomenklatur Kemendikdasmennya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu Elva, ini satu lagi ya, saya berikan satu, tinggal masih ada 2 menit. Apakah monitor Bu Elva? Iya Mbak Gita. Saya bacakan ya Bu ya. Iya, Misalnya silakan. terkait arsip, SINDE pada dasarnya telah dirancang untuk menggantikan sistem pengelolaan surat manual sehingga tidak diperlukan lagi pencetakan dan pembundelan surat apabila seluruh proses sudah terdigitalisasi secara penuh. Namun, apakah di setiap satker tetap diwajibkan mengarsipkan surat secara konvensional dalam bentuk bundel, mengingat masih ada kekhawatiran akan kemungkinan hilangnya data apabila sistem mengalami gangguan. Mohon penjelasan dan solusinya. Kita balik lagi melihat dari tingkat perkembangan si surat tersebut ya Bapak Ibu ya. Kalau memang suratnya itu adalah konvensional, tanda tangan basah, meskipun sudah kita digitisasi atau kita scan ke dalam aplikasi SINDE, bukan berarti surat yang konvensional tidak kita simpan atau kita kelola ya. Ini saya menjawab secara utuh ya, tidak hanya menjawab pertanyaan Ibu ya. Saya mulai dari awal dulu untuk Bapak Ibu memahami konsep dasarnya gitu. Kita melihat dari tingkat perkembangan dari arsip itu sendiri dulu gitu ya. Jadi kalau ada surat yang kita proses, kita digitisasi atau kita masukkan ke aplikasi SINDE, bukan kita alih media ya. Jadi scan itu bukan pasti alih media ya. Kalau alih media itu
lebih rigid lagi ya Bapak Ibu ya, biasanya untuk arsip-arsip yang berpotensi permanen atau arsip vital ya, seperti itu. Jadi kalau nerima ya, dan harus ada autentikasi, harus ada petugas yang secara khusus ya ditunjuk, dan harus ada berita acara dan daftar arsip hasil alih medianya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menerima surat masuk tanda tangan basah kemudian di-scan atau istilahnya adalah digitisasi ke dalam aplikasi Sinde, itu bukan alih media ya, itu seperti itu. Kemudian ketika udah di-scan masuk ke dalam aplikasi, yang surat fisiknya diapain Mbak? Karena yang tanda tangan basah itu adalah tingkat perkembangannya asli, maka tetap harus dikelola, disimpan di central file-nya, seperti itu. Nah, kalau elektronik TTE, tingkat perkembangan aslinya yang asli itu yang mana? Yang di TTE. Ketika sudah di-scan Mbak, ketika sudah dicetak Mbak, yang asli yang mana? Yang di asli tetap yang tercipta di dalam aplikasi Sinde gitu. Artinya kalau misalkan tetap dicetak, ya itu sebenarnya tidak perlu ya, karena kita kan prinsip dari pengarsip digital itu juga untuk menghemat penggunaan kertas gitu ya. Harusnya ketika ada masalah, ini saya bicara berkas substansi ya, bukan berkas keuangan ya. Saya kurang ini, kalau untuk berkas keuangan itu kita perlu duduk bareng sama kawan-kawan Itjen juga ya, dan pemeriksa gitu bagaimana gitu. Karena seharusnya kalau memang tercipta secara elektronik, penelusuran informasi ya cukup melihat dari aplikasi Sinde gitu ya, tidak perlu kita melihat cetaknya gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk kita berjaga-jaga Mbak untuk keberlangsungan layanan, kalau misalkan PDN-nya terganggu kemudian amit-amit cadangannya nggak tersimpan gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk misalkan kegiatan-kegiatan atau memang arsip-arsip yang sifatnya penting ya, yang filenya sudah ada digital atau elektronik atau suratnya TTE, boleh di-download dan ditaruh di wadah penyimpanan file bersamanya gitu. Ya, ini sebagai cadangan atau backup data mandiri kita sambil menunggu kebijakan secara nasional, karena sekarang apa-apa itu harus clearance ya, termasuk meskipun kita tahu fakta bahwa PDNS belum siap dengan data besarnya kementerian lembaga, kita dimungkinkan ada server secara mandiri tapi terus melewati clearance ya. Sinde ini menjadi aplikasi prioritas yang harusnya masuk ke server yang secara mandiri dikelola oleh Pusdatin nanti ya. Tapi ini pun masih menunggu. Jadi sambil menunggu ya kita coba cadangkan atau backup data kita secara mandiri. Seperti itu. Ya. Menjawab atau masih ada yang perlu dikonfirmasi? Bu Elva, silakan buka mic-nya atau pelantangnya. Ya, terima kasih Mbak Gita. Untuk sementara itu aja dulu ya. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya Ibu ya. Terima kasih. Sudah pukul 11:03 Bapak Ibu, melebih kita juga mulainya telat ya, pukul 10:10. Sekian Bapak Ibu, semoga pertemuan kita yang singkat ini ya, 2 jam kurang sedikit, bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terus berkomunikasi secara intensif dengan admin unit di UPT ya. Ini nanti rekamannya akan kami bagikan ya di grup di grup admin unit ya. Nanti mohon admin unit utama membagikan rekaman video BIMTEK kita hari ini ke kawan-kawan kita juga ya, secara estafet nanti ya dikirimkan. Dan untuk presensi tadi sudah, bahan paparan sudah dikirimkan juga di Zoom chat ini ya. Ya, nanti untuk bahan materi hari ini intinya kami berikan melalui admin unit Sinde Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian kami berharap arsip digital bisa kita kawal bersama. Ada banyak sekali peranan-peranan strategis Sinde kita ya untuk memfasilitasi arsip digital ini. Kami berharap tidak hanya Arsiparis ya, ketika bicara arsip digital itu dimulai dari penciptaan. Penciptaan itu adalah ya Bapak Ibu operator surat atau bahkan pengonsep surat yang selama ini melakukan draft atau mengonsepkan surat di Sinde, Bapak Ibu sedang melakukan penciptaan arsip digital. Ya, dikawal, diperhatikan catatan umum, catatan khusus tadi, pastikan semuanya terkelola dengan baik, tergambarkan di skala statistik unit kerja juga ya. Untuk UPT kami tunggu regulasinya, nanti akan tetap berjalan sambil belum ada, mohon sadar tertib arsip sendiri
dimaksimalkan semuanya, responsnya juga ya terhadap surat disposisi atau informasi yang diterima ke akun dirinya. Mari kita kawal bersama-sama pelaksanaan arsip digital untuk menuntaskan kegiatan reformasi birokrasi, SPBE, pengawasan kearsipan juga tentunya rencana strategis Kemendikbudristek tahun 2025-2029 yang semuanya pada ujungnya adalah untuk mendukung cita-citanya Presiden ya terkait pemerintahan digital yang berkualitas melalui SDM unggulnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.